saya Muhammad Arafif, absen 22 dari 12 IPA 1. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian praktek biologi dengan judul bioteknologi konvensional. Di sini saya akan membuat TP. Sebelum membuat TP, saya akan menjelaskan terlebih dahulu latar belakang dari TP tersebut. Sumber makanan yang mengandung protein tinggi tidak hanya berasal dari daging telur dan susu. Kacang kedelai juga mengandung protein tinggi yang merupakan sumber protein nabati. Kedelai merupakan sumber makanan vegetarian yang mempunyai protein lengkap yang memenuhi kebutuhan akan asam amino esensial. Dalam 100 gram TP tersedia 19 gram protein atau mencukupi sekitar 38% konsumsi harian. TP memang dikenal sebagai panganan yang murah meriah. Namun, tempe kaya akan gizi yang dibutuhkan tubuh. Tempe memiliki mineral penting yang dibutuhkan oleh tubuh seperti kalsium, zat besi, serta magnesium. Dalam 100 gram tempe terdapat 11% kalsium, 15% zat besi, dan 20% magnesium. Selain mineral, tempe juga sumber vitamin B6 dan B12. Tempe terbuat dari bahan baku kedelai dengan proses fermentasi. Faktor inokulum dari kapang dan jenis Rhizopus yang berperan penting dalam proses tersebut. Fermentasi dapat terjadi karena adanya aktivitas mikroba penyebab fermentasi pada substrat organik yang sesuai. Terjadinya fermentasi ini dapat menyebabkan perubahan sifat bahan pangan sebagai akibat dari pemecahan kandungan-kandungan bahan pangan tersebut. Dalam proses fermentasi, ragi berfungsi untuk mengikat gizi pada makanan agar tidak rusak akibat adanya bakteri yang hidup dalam makanan. Bakteri baik yang terkandung dalam makanan fermentasi paling penting untuk kesehatan pencernaan, memperkuat sistem kekebalan tubuh, mencegah peradangan, dan bahkan mengurangi efek intoleransi terhadap laktosa. Jika ditinjau dari pembuatannya, tempe merupakan salah satu produk dari bioteknologi berbasis konvensional karena melibatkan mikroba eukariotik, yaitu kapang yang biasanya diperoleh dari ragi. Artinya di dalam ragi tersebut mengandung 4 jenis kapang dari kelompok Rhizopus, yaitu Rhizopus oligosporus, Rhizopus stolonifer, Rhizopus arzirus, dan Rhizopus olizae. Hifa dari kapang inilah yang terlihat berwarna putih pada tempe. Mungkin itu saja dari latar belakang tempe. Sekarang kita akan menyaksikan cara pembuatan tempe tersebut. Yuk. Pertama, masukkan kedelai ke dalam baskom. Selanjutnya, cuci kedelai hingga bersih. Lalu rendam kedelai selama 5 jam. Lalu rebus kedelai selama 25 menit. Nah, ketika ada buih seperti ini, saring lalu dibuang. Setelah membersihkan semua buihnya, matikan kompor dan tutup pancinya. Lalu biarkan semalaman. Lalu buang airnya hingga bersih atau habis.
Setelah itu taruh di tempeh dan ratakan. Dan diamkan kedelai di dalam tempeh hingga kering. Di sini kita akan membuat dua variasi tempe. Yang pertama menggunakan full ragi tempe, yang kedua menggunakan sedikit ragi dan tepung beras. Untuk variasi yang pertama kita memakai full ragi. Nah, di sini dituangkan 1 sendok makan. Lalu aduk hingga merata. Jika kurang, boleh ditambah 1 sendok makan kembali. Yang penting diaduk hingga rata. Jika ragi sudah tercampur rata, lalu masukkan kedelai ke dalam plastik. Setelah kedelai sudah masuk semua, lalu rapatkan plastiknya dan taruh di tempat yang gelap, yang sekiranya tidak terkena cahaya matahari. Untuk variasi yang kedua, di sini memakai tepung beras 1 sendok makan dan sedikit ragi. Lalu aduk hingga merata. Sebelum ditaruh di tempat gelap, jangan lupa dilubangi terlebih dahulu agar proses fermentasinya cepat dan hasilnya berkualitas. Sebagai contoh, di sini kedelai saya taruh di dalam lemari. Dan tempe sudah jadi.